Perkenalkan, nama saya Novi Kristiani Halawa dari Lelevitumoi, Kabupaten Nias Barat. Semangat untuk tim CF Official dan jangan lupa juga videonya di like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa untuk membunyikan loncengnya dan di-share kepada teman-teman yang lain. Yahoo! Alasan saya bergabung di channel CF Official yaitu ini untuk menambah wawasan, untuk menambah pengalaman, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan, setiap ada perkumpulan atau hal-hal yang baru ditemukan bisa di-upload, sehingga kedepannya untuk mengingatkan masa-masa sebelumnya, untuk menjadi pengingat ke kegiatan sebelumnya. Gitu. Ini saya termotivasi untuk membuat akun channel ini waktu saya menonton channelnya Budi Gaming, mana channel Budi Gaming bersifat game tapi bersifat menghibur seseorang, lucu, ada lucu-lucunya, ada sifat lucu, bisa menghibur orang, ada kata-kata baru yang bisa ditemukan, yang bisa dikeluarin oleh Budi Gaming, yang baru, kata-kata baru, gaya baru yang bisa membuat orang terhibur, bisa membuat orang menghibur diri, dan bisa mencari pengalaman baru dengan adanya channel Budi Gaming. Di situ saya juga berinisiatif untuk membuat suatu channel yang untuk menghibur semua orang, juga menghibur semua penonton yang menonton channel kami gitu. Jadi harapan saya di masa kedepannya untuk channel CF Official yaitu semoga saja CF Official bisa berkembang lebih lanjut, bisa lebih maju, bisa menghibur juga penonton, orang-orang bisa mengapresiasi orang-orang untuk mengubah penampilan, untuk mengubah pengalamannya, untuk dapat agar dapat kami juga bisa membuat pengalaman baru kepada orang-orang yang menonton gitu. Ya, jadi kami harap juga kepada penonton, jika ada kesalahan atau jika ada yang perlu diperbaiki dengan channel kami, mohon di komen atau mohon dikritik supaya kami juga bisa ubah, sehingga gak ada kekurangan kedepannya agar lebih maju. Harapan saya juga buat penonton agar bisa memajukan juga channel kami dengan cara komen, bisa mengubah penampilan kami dengan adanya channel kami ini. Ya, untuk pasangan tim yang paling dekat menurut saya sukanya ke Inayat, dimana Inayat bisa sesuaiin keadaan kita hari ini pas bergabung ke kita hari ini. Contohnya hari ini kita lagi ada happy-nya, lucu-lucunya, dia juga bisa sesuaiin. Humor juga balas dengan humor, sehingga keadaan kita untuk hari ini bisa meriah, sehingga ada agak kaku juga, ada humor-humornya juga, bisa sesuaiin diri dengan diri kita, bisa sesuaiin. Ya, jadi untuk deskripsi tim atau teman, sifat-sifat saudara. Ya, untuk pertama sifat saudara saya atau abang saya Cicus, yang menurut saya sifat abang Cicus ya tegas, tegas diarahin yang benar, yang dia atau yang artinya abang Cicus gak mau ada ininya
neko-neko lagi, yang iya laksanakan, yang bukan ya jangan dilaksanakan. Ya, jadi menurut saya sifatnya harus yang tepat, jangan ada Throw your hands up if you with it, drop it. liku-likunya lagi. Di mana tujuannya udah fokus ke tujuan, jangan ada umur-umurnya atau jangan ada kece-kece di tujuannya, di tujuan yang pengen kita raih. Contohnya kita ada kita cita-cita atau gimana. Nah, jadi menurut saya sifat abang Cicus gak mau ada ininya lagi. Kalau kita ada tujuan ya udah fokus ke tujuan kita aja, jangan ada kita punya tujuan nggak, kita juga punya nggak fokus di tujuan kita yang pertama, jadi kita juga ada cari yang lain lagi ya. Kalau sifat abang Cicus kayak gitu, harus fokus di mana tujuan kita pertama, fokusin dulu. Setelah tujuan kita pertama udah tercapai, baru cari yang lain gitu. Yang kedua sifat kakak Nenci. Ya, dimana kakak Nenci sifatnya gimana ya, tegas, tapi cuman tegasnya di kata-kata doang, tapi di hatinya ya gimana, lemah, gak sesuai dengan yang diucapkan, menurut saya gitu. Untuk kedua sifat abang saya Inayat. Menurut saya sifat abang saya Inayat, walaupun sifatnya juga kurang menyesuaikan dengan kepribadiannya ya, tapi jika dia arahin kita, contohnya kita itu sesuai, contohnya dia arahin kami untuk yang lebih baik itu sesuai, walaupun dirinya gak bisa ikutin dengan kata-katanya. Tapi itu sih menurut saya lebih bagus, dimana kita juga bisa ambil contoh sifat posisi positifnya, kita ambil contoh agar kita gak ikutin jalan dia, tapi kita bisa ubah sehingga gak sesuai di jalan dia gitu. Untuk ketiga sifat kakak Siska. Menurut saya sih sifat kakak Siska itu lembut. Kalau ngarahin orang itu ya baik-baik, lembut. Untuk ngarahinnya gak tegas gitu, sehingga yang dengar bisa ambil juga dalam hati untuk ikutin, gak ada debat-debat. Jadi sekali dia arahin, kita juga bisa ikutin dulu gitu, bisa ikutin, bisa gak ada lagi, gak ada debat-debat, langsung ikutin gitu menurut saya. Yang ketiga Putra. Menurut saya sih sifat si Putra ya tegas, tapi gimana ya, kadang juga si Putra menurut saya dia maunya yang aja, yang yang dia lakukan harus kalau enggak ya harus iyaan, harus berjuang. Itu menurut saya sifat si Putra. Kalau contohnya dia punya impiannya, harus itu dulu, harus walaupun gak bisa, tapi dia iyain, harus bisa walaupun gak tercapai, tapi harus dia harus dia ambil sikap kepribadiannya buat capai itu walaupun gak bisa. Itu menurut saya. Yang selanjutnya si Wiwi. Menurut saya sih kalau si Wiwi sifatnya memang tegas, tapi gimana ya, kalau contohnya kita minta sesuatu, kita bukan ujung-ujungnya kita bukan meminta sesuatu, tapi ujung-ujungnya berantem atau membuat kita emosi. Untuk gimana sih, untuk cara penyampaiannya itu kurang enak menurut saya, kurang membuat kita menerima kata-kata dia. Karena kadang juga si Wiwi kalau jawab, kalau kita bertanya jawabnya bentak-bentak atau suara tinggi gitu. Yang
cuman itu aja untuk sifat ini saudara-saudara saya. Kalau contohnya saya terdampar di suatu pulau, saya pengennya bareng sama si Amon Inayat. Saya pengennya bareng sama Inayat. Mana kalau bareng sama Bang Inayat, dia juga bisa ini sesuaiin diri dia ke diri kita. Gak harus dia aja yang ngambil kesimpulan. Dia juga, menurut saya, kalau Abang Ipar itu walaupun ini dia tugas, tapi dia juga mendengarkan kata-kata orang. Ya, itu sih alasan saya untuk ini bareng sama Bang Inayat. Gua ini suka sikapnya sih, suka sikapnya, dimana sikap Abang Ipar ada umurnya juga, ada waktu tugasnya juga. Kalau saatnya umur ya umur, kalau saatnya tugas ya tugas. Itu menurut saya, sehingga kita juga gak merasa bosan untuk bersama dia. Ya, ini untuk saya udah berapa lama di Jakarta. Saya lamanya sekitar 8 bulan 7 bulan. Saya datang ke sini bulan Februari tanggal 2 2021. Jadi untuk pengalaman pertama saya yang saya dapat waktu sampai di Jakarta ini, waktu awal saya menghadapi masalah. Bukan masalah sih, saya ikut abang saya Cicus untuk dalam sebuah mengamankan masalah. Jadi saya ikut, saya di sini ambil pengalaman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, untuk menghadapi orang-orang yang tegas, yang pengen kacauin suatu perkumpulan atau orang yang cari masalah gitu. Ya, saya cari pengalaman di situ untuk menghadapi, agar mental saya juga bisa kuat, bisa hadapin orang-orang yang kayak gitu. Itu pengalaman pertama saya waktu sampai di sini. Terus pengalaman keduanya, setelah sampai di sini, ini saya ambil pengalamannya bukan untuk terjun ke lapangan. Saya ambil pengalaman di setiap arahan yang dikasih tahu ke saya. Tentunya kan setiap saya duduk atau di mana aja saya diarahin. Di sini saya juga ambil sebuah pengalaman, dimana setiap ada yang arahin saya ambil pengalaman sisi positifnya, langsung bandingin. Mana apakah yang disampaikan itu benar. Saya langsung coba sendiri dan sesuaiin juga di orang-orang. Kalau sesuai berarti memang benar, jadi saya nggak ikutin. Contohnya aja waktu saya ditegur buat ini, karena saya juga seorang perokok. Jadi saya ditegur waktu saya bawa rokok baru di sini, rokok gulung, yang artinya rokok gulung. Pas saya bawa, abang saya ini tegur saya agar gak bawa lagi ini yang namanya rokok gulung, dan agar juga saya membatasi untuk merokok. Nah, jadi setelah saya bandingin, memang abang saya juga perokok, tapi dia arahin orang yang merokok buat berhenti walaupun dirinya tak berhenti. Berarti saya ambil pengalaman dimana kita bisa ubah seseorang itu tanpa kita harus ikutin, dan kita juga pendengar yang dinasihatin harus mendengarkan. Jadi harus ambil posisi positifnya, bukan negatifnya. Jangan sampai juga kita yang pendengar, wah gimana dia nasihatin orang tapi dirinya sendiri gak ngikutin. Ya, jadi menurut saya kalau kalian yang dinasihatin kayak gitu, jangan bawa orangnya, ambil nasihat yang positifnya. Itu pengalaman kedua saya untuk mengambil memahami kata-kata orang, memahami nasihat orang. Ya, ini untuk
Ini untuk pengalaman waktu saya sampai di Jakarta ini. Ya, untuk kegiatan saya sekarang sih saya bekerja di bagian keuangan atau bagian perkantoran. Kalau untuk kedepannya sih saya pengennya kuliah di mana untuk saat ini karena saya masih cari pengalaman dulu, cari biaya dulu, saya cari pengalaman dulu. Untuk kedepannya saya pengen kuliah, kalau udah ada pengalaman, saya udah bisa menjalaninya, dan biaya juga udah cukup, ya saya melanjut di kuliah bagian ini. Saya sukanya bagian hukum, mana bagian hukum ini bisa yang istilahnya sih bermanfaat banget untuk saat ini. Bagian hukum bermanfaat, walaupun bisa juga digunakan untuk ngelamar di mana-mana tetap diterima, walaupun gak bekerja juga. Untuk masyarakat juga berguna, untuk masyarakat bisa membela orang yang benar. Untuk saat ini sih banyak masalah sepele tapi dibesar-besarin. Nah, untuk itu kita bisa untuk membela yang mana yang benar, mana yang salah. Di situ saya tertarik untuk bagian hukum. Ya, untuk target selanjutnya sih ya itu targetnya saya pengen kuliah aja, pengen cari pengalaman baru. Saya juga gak pengen saya gini aja, gak ada pengalaman barunya. Saya pengen kedepannya pengalaman baru saya bisa berguna untuk masyarakat juga, dan untuk keluarga juga bisa berguna. Ya, untuk hobi saya sukanya yang lebih sukanya sih main futsal. Tapi untuk semua olahraga sih saya bisa badminton saya bisa, volley, walaupun volley kayak ini gak sampai net gak apa-apa, yang penting bisa laksanain. Saya sukanya itu hobi. Dan untuk cita-cita saya lebih sukanya abdi negara. Gak harus juga TNI, polisi, yang namanya abdi negara. Abdi negara itu bisa juga bagian hukum, bisa juga bagian hukum juga abdi negara, termasuk abdi negara, di mana abdi negara itu di mana hukum itu bisa membela orang-orang yang lemah. Ya, walaupun orang yang salah kuat dengan perkataannya, tapi kalau sebagai kita untuk membela, ya harus kita buktikan yang benar, yang salah. Jadi itu untuk cita-cita saya pengennya abdi negara, untuk membela negara sendiri dan untuk membela juga orang-orang benar, sehingga di negara kita ini gak ada ini lagi kekejaman atau semena-mena dengan aturan. Itu saya sukanya abdi negara. Nah, untuk kriteria pasangan saya untuk kedepannya, atau wanita, pacar atau istri, saya sukanya sih istri saya atau pasangan saya kedepannya yang baik-baik aja, lembut, dan bisa arahin saya juga, bisa arahin saya tugas buat diri saya sendiri, dimana saya sadar saya gak mampu kontrol diri saya sendiri. Kalau pasangan saya gak tugas, berarti saya juga semena-mena. Saya juga pengen pasangan saya itu orang yang tegas, bisa arahin yang benar, bukan tugas untuk arahin yang tidak benar. Saya pengen yang benar gitu. Ya, untuk rencana nikahnya sih saya sukanya acara nikahnya di Nias, karena di Nias itu tempat saya dibesarkan sampai umur 18 tahun, tempat saya lahir, dan tempat orang tua saya juga lahir di Nias. Itu saya sukanya di Nias. Dan untuk bulan madu sih nggak tahu juga mau di mana aja, yang penting lokasinya mantap, bagus. Mantap, bagus, bisa nikmatin lah
namanya bulan madu. Dan untuk kesan saya pernah disakiti, pernah diarahin, pernah menyakiti juga orang-orang. Tapi pesan saya, harapan saya ke saudara-saudari, orang-orang tetap hidup, tetap berjuang. Dunia ini pahit. Ya, kalau adanya kita berjuang, gak ada yang gak mungkin, pasti kita dapat. Jadi buat saudara-saudari tetap berjuang, tetap lakukan hal yang terbaik, ikuti SOP. Jika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, ikuti SOP, jangan dilanggar. Nah, itu sih pesan saya ke orang-orang atau teman-teman, saudara, tetap lakukan hal yang baik, ya, saling membantu, jangan ada yang namanya nyindir-nyindir orang atau sesuatu hal yang membuat orang itu bisa turun. Jangan, itu harapan saya sih, kalau ada yang orang yang itu bisa, marilah bergandengan tangan untuk saling membantu, saling memajukan diri teman sendiri. Karena kalau kita melakukan hal yang terbaik itu bukan hanya sama orang yang kita tolong, itu juga bisa berdampak ke diri kita sendiri. Ya, kita udah melakukan hal yang terbaik, itu juga bisa ada yang namanya nama kita menjadi baik, gak ada kata-kata yang membuat diri kita kotor gitu. Ya, itu aja sih untuk hari ini, dan untuk seterusnya tetap tonton di CF Official. Mantap. Terima kasih buat yang sudah menonton video dari channel CF Official. Tetap dukung dengan cara like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video menarik lagi dari kita. Thank you!